Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zian Mirza. Pada bagian pertama dari statistik inferensial, kita sekarang adalah membahas tentang distribusi binomial. Sebagai pendahuluan, apakah distribusi binomial itu? Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berhadapan dengan kondisi yang memiliki dua kemungkinan. Misalnya, seorang ibu melahirkan bayi yang terlahir bisa laki-laki atau perempuan. Saat kita melempar sebuah dadu yang muncul bisa ganjil atau genap. Dan saat kita melempar sebuah koin yang muncul bisa gambar atau angka. Sedangkan seorang siswa mengikuti ujian hasilnya bisa lulus atau tidak lulus. Dalam studi peluang, berbagai kondisi yang memiliki dua kemungkinan disebut sebagai percobaan binomial atau eksperimen binomial. Perhatikan ciri-ciri percobaan Bernoulli atau percobaan binomial berikut. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua hasil, yaitu sukses atau gagal. Yang kedua, peluang sukses untuk setiap percobaan harus sama, misalnya P peluang suksesnya. Kemudian yang ketiga, setiap percobaan harus bersifat independen atau bebas. Dan yang keempat, banyaknya rangkaian percobaan pada suatu eksperimen Bernoulli atau eksperimen binomial harus tertentu. Perhatikan rumus peluang atau distribusi binomial berikut. Untuk percobaan binomial di mana peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah Q, untuk setiap percobaan di mana Q sama dengan 1 min P, maka probabilitas sukses sebanyak X dari N percobaan adalah P X, N sama dengan C, N, X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. P di sini adalah peluang, kemudian C-nya di sini adalah kombinasi. Kombinasi, rumus dari kombinasi N, X atau kombinasi X unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per N min X faktorial kali X faktorial. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Mampu menahan tendangan dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah, coba perhatikan di sini. Pada kejadian di atas, kondisi sukses adalah keadaan di mana penjaga gawang mampu menahan tendangan. Peluang suksesnya P sama dengan 3/5 diketahui dari soal, maka peluang gagalnya adalah Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 3/5 sama dengan 2/5. Sehingga peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan atau X sama dengan 3 dari 5 kali tendangan atau N sama dengan 5 adalah P sama dengan X, P X sama dengan 3, N sama dengan 5 sama dengan C kombinasi 3 dari 5 kali P-nya 3/5 pangkat 3 pangkat X kali 2/5 pangkat N min X. N-nya 5, X-nya 3, sehingga 5 min 3 itu 2. Kombinasi 3 dari 5 adalah 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial di sini dari X-nya, sedangkan 2 faktorial dari 5 dikurangi 3, N dikurangi
X. Hasilnya 10. Bisa dihitung. Kemudian ini hasilnya ini. Dan 2/5 pangkat 2 hasilnya 4/25. Sehingga hasil akhirnya ketemu 216/625. Jadi peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah 216/625. Supaya lebih paham lagi, kita akan membahas contoh yang kedua. Setelah dilakukan penelitian bertahun-tahun terhadap hasil panen buah apel Malang, diketahui dari setiap 1.200 buah apel yang dipanen akan terdapat 120 buah apel yang busuk. Jika diambil 4 buah apel secara acak, berapakah peluang ditemukannya 3 buah apel busuk? Perhatikan penyelesaiannya di sini. Peluang ditemukannya buah apel yang busuk dari hasil panen adalah 120 apel yang busuk dari 1.200. Bisa disederhanakan menjadi 1/10. Karena penelitian sudah dilakukan bertahun-tahun, maka kita anggap peluang tersebut konstan. Kita pilih peluang terambil apel yang busuk adalah P, dimisalkan sebagai P. Sedangkan peluang terambil apel bagus atau tidak busuk adalah Q. Dengan demikian, P sama dengan 1/10 dan Q-nya sama dengan 1 dikurangi 1/10 itu 9/10. Dengan menggunakan persamaan fungsi peluang diperoleh dari rumus tadi Px, N sama dengan C, N, X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X, maka diperoleh peluang ditemukan 3 buah apel busuk dari 4 buah apel yang diambil adalah P 3,4 sama dengan P 34, penulisan yang berbeda tapi sama ya. Pada prinsipnya sama dengan C kombinasi 4,3 1/10 yaitu P-nya, kemudian X-nya 3 kali 9/10 adalah Q-nya pangkat N min X. N min X, N-nya 4, X-nya 3, berarti 1. Kita akan menyelesaikan dulu kombinasinya, kombinasi 4 dari 3. Bagaimana menyelesaikan kombinasi 4-3 atau kombinasi 3 dari 4 ya? Rumusnya C, N, X sama dengan N faktorial per N min X faktorial kali X faktorial. N-nya 4, X-nya 3. Berarti di sini 4 faktorial, 4 kali 3 faktorial. Kemudian 4 dikurangi 3, N dikurangi X. Hasilnya 1 faktorial, 1 itu sendiri kali 3 faktorial. Ini bisa dibagi sehingga hasilnya 4. Kemudian kita tinggal memasukkan dalam rumus C 4,3 hasilnya 4, 1/10 pangkat 3 sama dengan 1/1000 dan 9/10 pangkat 1 tetap sehingga hasilnya 36/10.000 sama dengan 0,0036. Itulah hasil dari yang dimaksud. Sampailah kita pada soal latihan. Ada 2 soal latihan di sini. Soal nomor 1 yang pertama, peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu adalah. Caranya sama seperti tadi. Ini merupakan soal dari SIMAK UI ya. Dan soal yang kedua, probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Pada suatu hari di Puskesmas Cempaka ada 4 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 orang belum diimunisasi rubella adalah. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dikerjakan soal latihannya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.